Shalom pagi, mari sama-sama dengan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pagi ini kami mengutamakan Engkau di segala-galanya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pagi ini kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa juga menaikkan doa sama. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat pertama sampai ayat 28. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai 14, besok ke-15 sampai ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat pertama sampai 28. Saya bagi dua bagian, ayat pertama 14, 15 sampai 28 besok. Di Ikonium kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lama di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan menganugerahkan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak pada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Itu mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat pecahan. Ia duduk mendengarkannya. Kata Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus kepada suara nyaring, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu yang jantan dan karang-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mengenai Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Ayat 15 yang terakhir, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik pada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kembali firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi kembali
Apa dikerjakan mereka? Karena hatinya yang tidak baik. Hati yang tidak baik, dia gunakan hidupnya untuk dia provokator, untuk merusak pelayanan Paulus dan Barnabas. Di mana kita lihat pada ayat yang kedua. Tapi orang-orang Yahudi yang menolak permintaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar dan saudara-saudara. Tadi pada pasal 13 ayat 50 orang yang takut. Tetapi sekarang kita lihat pada ayat yang kedua, pasal 14 ayat 2. Ternyata dia juga memakai alat ya, untuk memuaskan hatinya, untuk memakai orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah, supaya mereka gusar tentang pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Betapa hebatnya bisa menggunakan yang takut Tuhan, bisa memprovokator orang yang tidak takut. Luar biasa hatinya. Kita busuk, kita baik. Yang keluar dari mulut dia saja merusak. Di semua rumah tangga jadi rusak, tetangga jadi rusak, pelayanan bisa jadi rusak, negara bisa jadi rusak. Kenapa? Ulah-ulah provokator yang memakai ya, orang yang tidak takut digunakan. Kita lihat bagaimana mereka yang demo, kalau tidak hati-hati, justru yang baik dan jahat bisa diprovokatori supaya merusak sesuatu yang keinginan orang kita. Betapa kita penting jaga hati kita dengan baik. Jangan kita merusak negara kita. Jangan kita merusak lingkungan kita. Jangan kita merusak diprovokatori oleh orang-orang yang tidak baik. Kita belajar bagaimana Roma 13 ayat 1 dan 1 menghormati pemerintah. Amin. Amin. Jadi kita menghormati hamba Tuhan Bapa, menghormati juga orang tua Tuhan, menghormati RT yang dipercayakan, supaya kita jadi orang bisa menunjukkan contoh yang baik, bukan jadi provokator, tapi orang yang menunjukkan kebenaran. Amin. Baik dan hidup dan segala-galanya. Menteraikan firman dan hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Pak Menteri, pada Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, pada camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, relawan Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.